Saya juga pasti mulainya dari nol. Mhm. Jadi awal mungkin 1000-2000 followersku itu masih free ya. Masih misalnya kalau ada brand yang nawarin, "Kak mau di-review dong, berapa card-nya?" Ya tahu diri lah, Iya. followers kita masih kecil ya, pasti bilang, "Nggak apa-apa Kak, nanti kirim produk aja," atau misalnya kita datangin, kita bakal Menghadapi how to make a content klien-klien. itu juga nggak hanya video produknya doang. Jadi walaupun videonya sudah jadi, itu clickbait yang menurutku paling susah itu clickbait. Kembali lagi di channel foto.co.id bersama saya, Dewi. Jadi hari ini kita kembali lagi di edisi bincang-bincang seru di How to Make Money with Content. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu food vlogger yang ada di Makassar. Ya, yang pasti mungkin kebanyakan dari teman-teman di Makassar itu udah pada tahu ya siapa orangnya. Nah, jadi ayo kita kenalkan aja langsung. Ini dia. Halo, saya Kevin, kreator dari Makassar Food Bank. Wah, thank you udah datang ya Kevin ya. Sama-sama, thank you juga ini udah undang ke sini untuk bincang-bincang hari ini. Ya, ini kita dadakan banget ya, tapi kita Dadakan masih bisa. banget. Aduh. Banget. Nah, karena kita, saya sebenarnya pertama mau approach-nya itu kayak, aduh, kayak sungkan gitu, ada approach nggak ya, gitu. Tapi wah, orangnya kan humble banget ya. Jadi kita Asik. dadakan H-1 langsung bisa, luar biasa. Terima kasih. Nah, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh. Nah, Kevin boleh nggak sih sebelum kita mulai kayak latar belakang dari Makassar Food Bank ini sebelumnya kamu ngapain aja gitu? Kayak latar belakang kamu sebagai content creator. Boleh ceritain dikit? Sebelum buat akun ini sebenarnya lagi kuliah sih. Lagi kuliah. Terus ada ide buat kayak sebenarnya kan akun pribadi itu kemarin awalnya ada gabungan dari beberapa foto-foto makanan. Nah, Tahu nggak kalau flat lay dari atas kan ada handphone, ada makanan ya, ala dari atas foto di atas gini kan. Nah itu saya mau pisahin dari akun pribadi. Muncullah Makassar Food Bank ini. Awalnya itu ya pisahin review-review biasa, cuman foto kan. Foto review-review lewat caption. Dulu belum ada reels. Iya, betul. Belum ada reels. Jadi dari foto review dikit pakai ya namanya blogger lah dulu. Blogger yang ngeblog nulis reviewnya udah upload. Pelan-pelan ada yang nawarin lah seperti itu. Oh iya. Tapi memang sih dulu pun juga kakak saya itu pernah direview lah juga sama dari Makassar Food Bank, iya kan? Brandnya apa nih? Yang Kinoko. Oh Kinoko. Iya. Oke. Nah, makanya waktu itu sudah kenal cukup lama, apalagi kan waktu itu sebenarnya saya tahunya dari foto-fotomu itu kan bagus-bagus banget ya. Iya, awalnya dari foto-foto. Itu foto-foto dari Makassar Food Bank itu dari dulu memang bagus-bagus. Terima kasih. Apalagi kan memang Instagram itu kan mulainya dari foto-foto ya. Iya, benar berawal dari foto itu. Jadi sebenarnya kenapa namanya food vlogger ya, karena dulu itu kayak kita ngevlognya itu lewat tulisan, ngeblog ya, lewat tulisan juga, gitu. bukan lewat video. Ini sekarang baru hype video ya. Ya, sekarang baru merambah ke reels. Kayaknya karena sejak ada TikTok ya kalau ya, sejak ada TikTok, akhirnya Instagram juga bikin versi TikTok yang seperti itu, yang framingnya mirip dengan TikTok. Jadi biasa mirroring lah. Oh iya, betul. Ya, jadi kontennya kita kebanyakan mirroring. Akhirnya sekarang YouTube bikin juga kan? Ya, YouTube Short. Ya, YouTube Short juga lumayan sih ya. Lumayan banget, tapi saya belum merambah ke YouTube sih. Oh, belum? Belum. Mungkin nanti ya. Semoga, mohon di arahannya ya, susu ya. Mungkin ini adalah salah satu langkahnya. Boleh, terima kasih. Amin banget ya. Iya, betul. Diaminkan. Nah, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama artinya ya kalau dari saat kuliah tuh artinya udah berapa lama tuh untuk menekuni dunia food vlogger gitu? Masuk kuliah 2015. Kayaknya akun ini 2016. Mungkin aktif itu akhir 2016 sampai sekarang sih. Jadi hampir 10 tahun lah. Udah lama ya? Lama banget. Udah hampir 10 tahun. Banget. Tapi itulah awalnya dari hobi ya, hobi foto makanan. Ya, hobi foto. Intinya berawal dari, saya termasuk orang yang FOMO sih. Oh. Jadi kalau misalnya ada brand baru masuk Makassar atau menu-menu baru dari fast food, itu pasti kita datengin update. Wah, tapi memang sih, saya pun juga kalau bingung mau cari makan, bukannya di Makassar Food Bank. Jadi nggak bingung lagi kan? Ingat pokoknya, carinya Makassar Food Bank ya. Iya, apapun kalau lagi bingung, apalagi kalau mungkin teman-teman di luar dari Makassar, datang ke Makassar bingung, carinya Makassar Food Bank. Kalau misalnya bingung cari videonya, boleh langsung DM aja sih.
biasa kalau teman-teman dari luar kota nanya-nanyain kuliner, pasti saya pada bantuin sih. Oh iya. Dan udah punya template sih, mereka tanyain, Kak kalau mau ke Makassar palingan coba ini, coba apa. Udah punya list yang halal sama non halal. Jadi sudah ada, jadi brand-brandnya sama misalnya choice dari Coto ada 5 brand, yang mana ya terserah sih kalian dekatnya, misalnya hotelnya kalian dekat yang mana ya silakan pilih. Itu kerja sama atau memang kayak karena sih. Memang sangat otentik punya template, udah punya template. Misalnya pisang hijau apa, postit mie apa, Coto apa, nasi goreng merah apa, udah punya list sih. Oh, jadi langsung ya. Jadi jangan ragu teman-teman. Kalau bingung, apalagi mungkin pendatang bingung mau makan apa, tanya aja di Makassar Food Bank. Langsung aja deh. Ya, kan pertanyaan paling sulit ya itu tiap hari ya, makan apa ya hari ini gitu. Termasuk saya juga sih, kalau misalnya lagi nongkrong sama teman-teman, pasti kalau tanya, malam ini makan apa nih bagus? Blank juga sih. Termasuk saya ada satu orang yang paling blank. Nongkrong di mana ya? Padahal tempat nongkrong di Makassar banyak sekali ya. Cuman pasti kalau kita pilihnya mau nongkrong atau makan malam, bingung juga. Jadi pasti harus dikecilkan lagi, mau makan yang gorengan, sup-sup atau Jepang atau apa pasti harus dikecilkan dulu ya. Jadi misalnya Jepang ya, misalnya si sushi ini, ramen ini ya udah. Langsung ada choice. Kalau misalnya mau makan apa ya banyak makanan. Iya. Mau itu juga sih. Makanannya banyak banget kan? Banyak banget. Karena saking banyaknya itu sampai kayak setiap hari kalau ditanya makan apa bingung juga. Bingung banget. Nah, makanya sudah kita itulah kenapa ada namanya food vlogger ya sekarang, content creator food itu sangat membantu kita semua yang bingung-bingung lagi ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kevin, dari mana sih dapat ide-ide kontenmu? Apa itu sebenarnya selama ini kayak lebih ke spontan atau kamu udah planning dulu idenya? Kalau ide konten sebenarnya kalau dari saya sendiri masih nggak ada ide-ide gimana sekali sih. Jadi emang masih pure review, ada dari pembukaan ada clickbait, baru masuk openingnya, brandnya apa, terus tengah isinya, kafenya seperti apa, ada fasilitas apa, terus masuk ke intinya, makanan apa yang dikasih, minuman apa yang dikasih, terus terakhir paling kalau misalnya ada promo, paling diselipin di agak akhir, biasa request dari klien minta di awal, biasa saya juga requestnya minta di akhir, karena kalau dari Instagram apa TikTok, mereka biasanya kebaca sih. Kalau ada promo biasanya kayak kena shadow ban. Oh, jadi gitu. Biasa template-nya aku kasih promonya di agak akhir, terakhir baru lokasi. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ide-ide konten sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Paling kalau di luar kota apa luar negeri, konten-kontennya baru ikutin orang sih yang lagi tren apa aja. Kalau review makanan, ya masih template sih. Openingnya apa, isinya apa, akhirnya apa. Oh, jadi bisa lebih cepet ya kalau semuanya mau ada yang brand masuk, terus mau di-review bisa cepet langsung. Ya, sudah ada urutannya sih. Jadi kita pikirin clickbaitnya apa, terus menu apa yang mau dikasih highlightnya ke paling depan, apa yang unik, apa yang misalnya memang ciri khasnya restoran tersebut, ya pasti dikasih ke depan. Udah ya betul. Ya memang sih, cuman kan karena kan kita sini lebih banyak untuk mau tahu aja isi menunya apa ya dari tempat itu. Jadi tempatnya itu ada apa aja, fasilitasnya apa. Misalnya kan paling sering ada pertanyaan sama ibu-ibu itu kan, kalau misalnya mereka mau arisan, pasti pertanyaannya ada playground nggak buat anak-anak? Oh iya sih. Ada ruang VIP nggak? Sama ada fasilitas musola apa tidak? Itu kebanyakan 3 pertanyaan ditanya di komen ya. Oh banyak yang komen gitu ya tanya. Ada musolanya nggak kak? Ada VIP roomnya nggak? Biasa kan kebanyakan memang kafe nggak punya VIP room karena mungkin keterbatasan dari space-nya. Terus kalau musola kebanyakan sekarang syukurnya udah banyak yang sadar sih. Kalau memang kan negara kita itu mayoritas Muslim, jadi memang musola itu sangat penting. Betul. Oh ya, tapi kan setiap yang berapa kali sih nih kan saya salah satu followers setia dari Makassar. Terima kasih. Saya pernah ada lihat itu yang kontenmu tuh sangat totalitas banget loh, itu yang kayak naik motor terus pakai jas. Itu requestan. Ada lupa. Iklan motor kali ya? Kalau bukan iklan motor pasti iklan brand sih pasti. Iya, soalnya totalitas banget. Itu memang kamu yang punya ide atau udah di brief dari awal? Di brief, ada briefnya. Oh, udah di brief. Ada briefnya. Jadi memang kalau konten-konten yang seperti itu yang berkonsep pasti dari klien ada request. Karena wah, totalitas banget nih. Itu pasti request. Oh iya. Request. Tapi di awal-awal kan kalau ya kita bisa lihat ya orangnya sepertinya Kevin orangnya agak kalem ya. Tidak yang atau memang kan di konten-kontenmu tuh katanya ceria.
Ya, mungkin itu kalau personamu atau memang image yang kamu bangun di internet atau memang bawaan kamu sehari-hari seperti itu? kalau mungkin udah dekat sih, memang bawaannya seperti itu sih. Oh, iya. Orangnya emang ekstrovert. Oh, Ekstrovert. pantas enak banget ya kalau keluar. Iya. Jadi kalau ketemu memang orang, kalau nongkrong, saya nggak pernah sendiri sih, jarang banget. Oh. Jadi pasti rame-rame sama teman. Oh, iya. Gitu. Makanya bisnis juga kebanyakan awalnya tuh nawarin bisnis, lebih seneng emang kalau kerja sesuatu tuh yang berkelompok. Kalau saya sendiri ya bawaannya mager atau kayak gimana sih kalau sendiri ya. Apalagi kalau di dunia konten sekarang ya banyak pasti saling kenal-kenal ya sekarang. Iya, pasti. Jiwa ekstrovertnya lebih bahagia. Benar. Apalagi kalau ketemu orang sama si misalnya ketemu vlogger misalnya dari Jakarta datang nih, ya happy lah. Pasti kalau mereka datang ke sini dengan senang hati pasti saya bantuin sih. Mau makan apa, pasti ditemenin. Pastinya ya. Jadi buat teman-teman DM aja ya. Iya, jangan ragu, orangnya humble banget. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum kita masuk lagi nih, siapa sih konten kreator yang mungkin jadi inspirasimu atau mungkin konten kreator yang mungkin yang paling kamu apa sih istilahnya ya? Idolakan, yang paling kamu ya. Idolakan. Kalau idolakan banget, sekarang mungkin ada food vlogger baru dari Jakarta. Kalau kalian tahu yang cewek, One Big Bite ya. Oh. Pokoknya yang ada tagline-nya Darder Door itu. Oh ya. Itu salah satu food vlogger yang paling punya ciri khas menurutku dan emang dia sekarang kontennya lagi naik banget. Ya sering banget sih lewat emang itu. Itu keren konten dari segi visual ya, kamera yang dipakai bagus banget. Terus konsepnya juga bagus, personality-nya juga dia bagus sekali. Cara ambil clickbait-nya juga bagus dan memang totalitas dari pengambilan kamera dan konsep-konsep yang dia pakai itu bagus menurutku. Dia sampai kayak numpahin apalah di bajunya lah. Iya, totalitas banget sih memang. Makanya kamu sebut namanya saya agak visual kontennya bagus sekali sih menurutku. Dia pakai kamera. Waktu kamu sebutkan itu yang apa namanya, namanya saya nggak kenal. Tapi pas pegang Darder Door, oh iya tahu. Nah, itu ciri khasnya kan. Ciri khasnya banget tuh Darder Door. Itu dia salah satunya. Tapi kalau sebelum dia muncul, banyak sih. Ada Nana Kot, si Bungbung, ada Nes Carlos, ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah. Banyak ya? Banyak. Bisa menjadi salah satu inspirasi itu juga ya? kiblat. Jadi mereka ada review apa, misalnya contoh, banyak lah big brand yang maksudnya belum masuk Makassar. Contoh, brand-brand susu atau coklat. Di Jakarta kan pasti udah masuk duluan tuh. Menu-menu baru atau varian-varian baru di Jakarta udah ada. Jadi pasti lihat dari mereka dulu, ya nungguin lah di Makassar kapan nih masuk. Baru kita konten. Iya, karena kan pasti nggak lama sih. Pasti beda 3 minggu apa sebulan lah. Pasti Betul. telat ya, distribusinya pasti telat ke Makassar. Iya, karena kan kita ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ya makanya kita harus pintar-pintar cari konten sih. Cari konten yang mana yang lagi hype, ya itu aja langsung di-boost. Betul sih ya. Dia nggak melulu soal endorse ya. Oh iya, pas banget ini yang mau bahas soal endorsement juga. Jadi konten-kontenmu itu kebanyakan dari endorsan atau ada juga yang kamu masih explore juga? Mostly emang endorsan, 80%, 90% endorsan. Tapi belakangan ini dari awal sih sebenarnya banyak kontenin juga brand-brand fast food, ayam goreng fast food itu. Mereka banyak ngeluarin misalnya ayam goreng keju, ayam goreng kari, itu pasti kita kontenin. Jadi gak hanya melulu endorsement ya. Jadi kalau memang ada menu baru, varian baru, itu kalau lagi hype pasti kita kontenin sih. Kecuali nggak terikat brand kontrak yang brand gede ya. Iya, betul, kan sekarang udah nggak boleh jadi karena terikat BA jadi beberapa brand kita nggak boleh review. Oh iya, itu kalau waktu setahu saya kan kamu itu ada brand jadi BA dari beberapa apa kayak produk lokal ya, salah satunya. Lokal. Kita boleh sebut nggak ya? Boleh ya, kan BA-nya di sini ya? Iya. BA dari Mugahmi. Iya. BA dari Mugahmi. Nah itu brand lokal itu waktu masuk ke kamu, itu dia yang ajukan ke kamu atau kamu mengajukan diri atau gimana? So far semua brand yang mengajukan. Oh. Pasti mereka yang nge-DM untuk nawarin kerjasama seperti apa. Jadi kalau misalnya BA, itu BA pasti dia nawarin awalnya mau endorsement dulu, terus nawarin BA, ya kalau memang cocok 3 bulan awalnya pasti mereka lanjutin kontrak berikutnya. Artinya taken kontrak untuk jadi BA-nya itu udah berapa lama? Kalau yang Megami
Udah setahun lebih ya kalau nggak salah. Setahun lebih ya, masih lanjut terus nih ya. Masih lanjut. Iya sih. Syukurnya masih lanjut ya. Lanjut terus dong, Megami lanjut terus ya. Ini loh kita sudah Megami, gas. Megami harus lanjut ini ya. Tapi Megami memang enak sih ya. Enak banget lah. Iya. Apa yang brand lokal lagi. Iya, saya nggak nyangka loh itu. Iya kan, dia banyak brand yang nggak tahu kalau Makassar. Megami itu brand lokal. Brand lokal Makassar lagi. Iya, karena kayak kalau Indonesia oke lah kan ya brand banyak. satunya juga kan Indonesia semua ya. Indonesia juga kan. Tapi kalau Megami itu kayak pride-nya Makassar banget. Pride banget. Pride banget. Jadi wakil Makassar sendiri kalau nggak cobain Megami itu kayaknya bukan warga Makassar sih. Gitu. Iya kan? Kayak kamu dari mana? Itu salah satu makanan wajib sekarang ada di Makassar. Iya, itu Megami adalah salah satu juga kunci kalau lapar tengah malam. Oh iya, betul. Apalagi kalau kalian suka kuahnya asem, cobain Megami Tom Yum. Ini sekalian promosi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan aja ya. Iya itu kalau yang suka Tom Yum itu yang Tom Yum. Ya, tapi saya suka sih, saya suka coba juga. Udah coba ya? Udah dong. Mantap. Udah hampir semuanya. Oh TWBA juga nih kayaknya nih. Ya, Megami kami siap memanggil dari foto. Iya boleh lah. Next jadi sponsor di sini. Iya foto.id siap. Sambil Sini podcast kita, sambil podcast kita makan mie. Sudah ada bayangannya nih. Masuk lagi ya. Iya, makasih. Nanti tinggal Megami, kami tunggu Megami. Tinggal saya kontak aja. Ya boleh tuh. Ini kosong banget nih. Iya ya. Tinggal taruh space-nya di sini kan. Nah. Boleh. Boleh banget. Dan Megami kan harganya affordable banget kan? Banget. Kalau ya anak kosan silahkan jangan ragu. Iya, Megami udah banyak sudah tersebar di Kota Makassar kok. Tapi ini mungkin masih belum keluar kota ya. Jadi buat teman-teman yang luar kota mau beli Megami itu boleh di e-commerce-nya. Oh, memang belum keluar ya, masih di Makassar Masih aja? di Makassar. Wow, authentic guys, dari Makassar aja guys. Biasa jadi oleh-oleh juga sih. Oh iya bisa juga ya. Oleh-oleh. Oh, saya dulu kiranya itu Megami udah keluar mana-mana. Rupanya masih di Makassar. Masih di Makassar. Oh, bisa jadi ide oleh-oleh memang Local ya. pride. Local pride banget ya. Nah, lanjut nih. Kevin, pernah nggak ada konten yang pas kamu bikin? Yang kamu bikin itu yang sulit approach-nya atau sulit pembuatannya? Atau yang mungkin paling berkesan menurut kamu? So far, apa ya? Salah satu brand sih mungkin. Jadi satu konten itu kita mesti visit kayak 6 UMKM. Digabung jadi satu video. Jadi satu harian itu kita memang balapan. Jadi, tapi itu brand gede ya. Tapi kalau misalnya untuk dari saya sendiri, mungkin konten yang paling berkesan, yang paling viral sih mungkin. Yang views-nya paling tinggi. Apa tuh? Ada burger UMKM. Oh. Yang Jalan Sangir itu, views-nya tembus 15 juta. Jalan Sangir? Iya. Saya tinggal di Kumis, burger Kumis. Oh burger iya. Burger gerobak. Itu Itu kan... views-nya tembus 15 juta. Oh, tapi kan memang ya itu sangat legend ya. Ini salah satu burger dan legend. nyangka juga kan. Jadi kalau misalnya konten yang totalitas itu kadang emang kurang bagus sih peminatnya. Tapi kalau konten yang street food lokal itu pasti. Iya ya, mungkin karena orang pada bingung ya, mungkin kayak mau makan apa ya, tapi yang affordable atau. Dia kan affordable, tapi mungkin yang bikin banyak yang komen karena namanya burger Kumis. Terus saya bilang sudah jualan puluhan tahun dan sampai sekarang masih antri. Jadi mereka maksudnya berarti sudah puluhan tahun dong antrinya. Yang enggak juga, maksudnya mereka tangkapnya ya, sudah puluhan tahun orang antri dapat burger sampai sekarang. Ya bukan begitu juga maksudnya. Maksudnya dari puluhan tahun jualan sampai sekarang kalau belanja itu pasti antri dan pakai nomor antrian. Oh iya ya memang sih. Jadi mungkin itu salah satu yang menarik penonton. Betul, apalagi kan dia street food ya. Street food. Kalau boleh tahu kamu sehari posting berapa kali? Sehari? Kalau dulu aktif-aktifnya itu sehari bisa 2 konten sih, 2 reels. 2 reels sehari? Iya. Sempat 5 reels per hari. Oh. Sempat. Kalau lagi padat, memang lagi ada event yang lagi berlangsung dan memang harus uploadnya express atau hari H, itu pasti termasuk salah satu event yang di Makassar sih. Oh iya ya, kan itu pasti kalau express. event pasti kita uploadnya hari H. Betul. Nah, bahas soal mengupload kan itu biasanya kan sudah ada schedule kan. Tapi kalau mereka mintanya express itu kan dia artinya membuat rencananya kita itu kan agak kacau tuh. Nah ini berhubung followersnya Makassar Food Bank itu udah banyak ya guys ya. Udah, wah, ya kita sebut aja ya 103
Kak, wah, apalah aku yang 1K doang. Nah, tapi dengan followers yang sebanyak itu kan pasti kamu nentuin red card. Nah, boleh nggak kamu kasihkan tips-tips dikit nih untuk mungkin teman-teman yang mau memulai. Itu gimana cara nentuin red card-nya sebenarnya? Apa dari followers atau dari konten? Juga sih. Kalau bilang dari followers ya berpengaruh juga. Jadi misalnya dari awal kan saya juga pasti mulainya dari nol. Jadi awal mungkin 1.000-2.000 followersku itu masih free ya. Masih misalnya kalau ada brand yang nawarin, Kak mau di-review dong, berapa red card-nya? Ya tahu diri lah. Iya. Followers kita masih kecil ya, pasti bilang nggak apa-apa Kak. Nanti kirim produk aja atau misalnya kita datangin, kita bakal foto. Dulu kan masih foto, kita bakal foto, terus kita bakal review aja. Dulu juga pasti penontonnya masih sedikit, jadi kita nggak boleh terlalu kasih rate yang tinggi. Nah pelan-pelan dari, ini sekalian cerita juga ya. Iya, boleh. Jadi berawal dari free, endorsement dari undangan, diundang sama resto, datang, review, terus kasih rate 30.000 per posting, terus naik ke 100.000 3 posting, naik ke 50.000 per posting, 100.000, 200.000 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi memang mungkin bertahap lah ya. Dilihat juga memang dari followersnya kita ya. Ya jadi kalau memang kita rasa penonton kita udah makin banyak, udah meningkat, penontonnya ya engagement udah tinggi, ya udah pelan-pelan naikin lah. Tapi artinya di awal memang harus jemput bola dulu nih? Iya, jadi bukan langsung, saya food vlogger, saya begini kan banyak sekarang juga followers yang kita nggak tahu ya beli apa di mana. Jadi menurutku kalau memang dirimu rasa memang berpengaruh dan memang real, ya silakan patok harga. Tapi kalau emang kamu rasa itu nggak real, ya jangan patok tinggi lah. Kasian ke kliennya, apalagi mereka UMKM yang memang baru merintis usaha, kamu patok sekian, ya terus hasilnya nggak real, ya kasian lah. Iya, apalagi kan mereka sampai menyisihkan sedikit dananya untuk promosi di kalian, ternyata hasilnya nggak real ya. Betul. Karena kan sekarang banyak fenomena seperti itu ya, banyak orang yang mengira sekali buat konten, terus baru buat beberapa konten sudah bisa disebut sebagai food vlogger dan nentuin harganya bisa tinggi banget. Yang kayak harus wajib makannya gratis atau apa, padahal nggak ada yang undang tapi tiba-tiba meminta makanan gratis karena katanya di review. Harusnya itu kan, juga mindsetnya yang perlu diubah sih. Jadi mereka merasa dirinya bahwa mereka datang kasih review gratis, yang minta makanan digratiskan itu sebenarnya udah datang sendiri. Dan juga mindset dari klien sih. Sebenarnya juga masukan buat klien. Jadi kalian ngendorse kita itu nggak ada jaminan kalau misalnya juga bakal terkenal atau bakal viral, view-nya sekian, nggak mungkin ada kepastian untuk hal itu. Jadi tergantung lagi sih dari konten yang kita buat dan produk yang kalian punya, apakah itu memang menarik. Kita pasti mengusahakan maksimal untuk kontennya menarik. Tapi kalau udah kita rasa maksimal terus penontonnya sekian, ya itulah hasilnya yang ada. Jadi pernah ada klien yang tanya, Kak kenapa viewersnya cuma segini? Sedangkan yang postinganmu yang lain ini segini tingginya. Lah ya nggak tahu, penontonnya yang nonton. Saya nggak bisa atur penonton punya minat ya ke konten kita seperti itu, ya kita nggak bisa atur kan. Jadi tergantung mereka menarik. Jadi makanya dari Instagram itu mereka bakal boost ke atas lagi kontennya kita kalau aktivitas dari konten tersebut itu tinggi. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang share, nggak banyak yang save juga toh, pasti Instagram merasa ini aktif nih, pasti dikasih naik. Nah itu yang bisa boost untuk views-nya lebih tinggi. Tapi kalau dari awal yang komen nggak ada, yang share cuma 1-2, ya pasti bakal tenggelam. Iya juga sih, betul. Tapi itu kalau kayak konten-kontenmu, kamu kayak kasih sponsor nggak itu? Yang kayak iklankan atau enggak? Dulu pernah, itu tapi request dari klien. Emang dia bilang kalau emang viewsnya nggak terlalu tinggi, boleh nggak kasih jaminan atau boost? Ya sudahlah, saya bilang mungkin kalau memang kalau memang viewsnya kurang, ya saya bantu boost ya untuk kliennya ini saja. Tapi kalau yang lain nggak ada yang bertanya seperti itu, ya itulah hasilnya. Iya. Tapi kadang juga kalau brand besar, mereka kebanyakan memang minta sponsor. Udah ada dari SOW dari awal, mereka minta boost code, tapi itu di TikTok. Jadi minta kode dari kita, nanti mereka yang boost pakai sistemnya mereka. Jadi bayar ke TikTok untuk di kontennya di boost ya. Betul. Jadi mereka nggak perlu owning konten dari kita,
Jadi tinggal di boost. Oh iya, pantas sering ya kalau kayak di TikTok itu munculnya kayak sponsor tapi bukan dari akun. Bukan dari kita yang bayar. Oh, tapi dari iya. kliennya yang bayar. Oh. Banyak tuh kayak brand mie instan. Saya pernah lihat apa lagi brand koper, terus e-commerce makanan yang untuk ojek, e-commerce ojek. Oh iya. Itu banyak. Terus apa lagi ya terakhir? E-commerce untuk beli tiket. Oh iya itu juga. Itu banyak. Jadi konten si A, si B yang mereka boost untuk. Bisa cara gitu juga ya, saya baru Bisa. tahu ya. Dari agensi sih biasanya yang tanyain. Jadi bilang, "Hai Kak, kita minta SOW sekian-sekian, ada boost code-nya bayar berapa, terus keranjang kuning berapa." Pasti sudah ada listnya sih. Artinya kalau di TikTok pas muncul TikTok langsung Makassar Food Bank udah langsung masuk ke TikTok ya? Atau Ada, sama kok. Oh langsung ya bersamaan? Sama. Oh maksudnya? Iya waktu kan Instagram itu kan mulai duluan tuh. Oh iya. Jadi pas mulai masuk TikTok langsung buat juga akunnya atau tunggu? Enggak juga sih, TikTok baru berapa setelah COVID apa sementara COVID ya? Kalau nggak salah. Kayaknya sementara ya? Awal tengah-tengah COVID deh kalau nggak salah TikTok. Dulu sebenarnya TikTok sudah ada. Tapi kan TikTok lebih ke cuman apa sih aplikasi sebelumnya? Apa ya? Kan yang itu yang warna kuning Smule gitu. ya, Smule apa ya? Smule ya? Smule ya? Oh ya, iya. Pokoknya yang lip sync. Nah, akhirnya merambah ke TikTok toh. Jadi orang taunya dari situ TikTok untuk musik-musik di. Oh iya betul. Nah, terus udah lama TikTok turun, naik lagi karena udah banyak yang dance. Ya, oh iya. Ya. Saya dulu download itu karena dipaksa keluarga sih. Tapi sekarang jadi nggak bisa kalau nggak berhenti buka. Iya, jadi sekarang TikTok menurutku jauh lebih dia punya apa ya susunan aplikasi itu lebih bagus. Algoritmanya? Bukan juga algoritma, tapi penyusunan apa ya? Apa sih? Kalau misalnya searchingnya di mana, penyusunan pokoknya. Oh ya, kayak lebih dipermudah juga ya, kan. Terus kalau misalnya kita searching apapun, dulu Instagram itu bagus. Jadi kalau kita misalnya ketik hashtag apa, kalau dibuka muncul semua. Ya. Ya kan? Terus kalau kita searching namanya orang muncul juga, tapi sekarang menurutku Instagram kayak agak terbatas sih informasinya terbatas sih. Kalau TikTok nggak harus hashtag, tapi keywordnya aja kita ketik langsung muncul semua. Ya memang sih. Jadi sekarang juga kayak kalau mau cari apa-apa juga saya kebanyakan bukan di bukan di Google lagi sih, tapi di TikTok. Lebih ke TikTok. Jadi langsung kayak termasuk sama salah satu kemarin yang saya ke Jepang, semua itu tips and triknya dari TikTok. Yes. Terus? Tapi memang sih. Dari masuk Universal, cara naik kereta dari sini ke sini, itu sudah ada. Jadi maksudnya memang pakai keyword Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi memang kreator-kreator yang sudah review, yang buat konten tersebut, kita ketik aja cara naik kereta dari sini ke sini sudah muncul. Terus tiketnya murahan di mana, hotelnya mana murah, cara simpan koper di mana, titip koper. Iya sih, betul, itu semuanya sudah ada di TikTok. Jadi benar-benar kalau orang bilang sekarang liburan itu susah mau pakai tour guide lah segala macam, menurutku nggak usah sih. Iya ya. Tapi walaupun memang makan waktu untuk searching lagi, tapi setidaknya kita menghemat budget untuk tour. Betul. Tour guide kan, jadi mending saranku bisa mulai di review dulu. Bener. Atau mungkin di sebelum berangkat saya udah set semua kuliner yang mana, tempatnya dari mana, dari sini ke sini dekat ke hotelku yang mana, ya udah sudah tahu. Jadi bisa lebih mudah ya. Memang sih sekarang ya TikTok, TikTok bagus banget sih menurutku. Cepet banget sih, informasinya cepet. Yang itu memang ya, yang pas kita pencet aja langsung muncul ini informasinya di mana-mana. Dari masuk Disneyland, di mana makan yang di dalam Disneylandnya, Universal Studio juga cara ambil fast tracknya, dia nggak usah beli fast track. Sudah ada tips and triknya, semuanya sudah lengkap. Lengkap banget sih sekarang memang. Banyak kreator-kreator yang sudah review kan. Share. Jadi awalnya yang saya mau masuk ke Universal sama Disney itu beli fast track, jadinya nggak beli. Karena mereka sudah kasih tahu ya, jadi masuk agak pagian, antri agak pagian, ambil antriannya tinggal ambil di aplikasi. Dia tinggal bukan harus beli fast track. Karena fast track pun juga antri tetap sebenarnya. Apalagi kalau semuanya sudah dikasih tahu ya beli fast track, semua beli fast track. Iya beli fast track kan, padahal beli toh. Jadi mungkin sekarang lebih ya tips and triknya di TikTok semua sih menurutku. Betul ya. Jadi memang sekarang TikTok sudah mulai merambah lebih cepat. Dari cara kita searching aja tuh sudah keluar semua sih menurutku. Bagus.
Oh ya, kan ini sebagai konten kreator kan udah panjang nih perjalanan ya. Pasti nggak semua ya orang bakal seneng sama kita. Benar. Nah, kalau kayak ada komentar-komentar negatif gitu, gimana sih caranya Kevin untuk counter? Kalau misalnya komentar negatif ya, kalau misalnya dari masuk ke kontenku, komentar negatifnya apa dulu nih? Ke sayanya apa ke kliennya? Kalau ke kitanya? Nah, kalau ke saya sih bodo amat. Kalau ke saya sih bodo amat. Di blok nggak itu orangnya? Nggak juga sih. Dibiarin aja ya? Didiemin aja ya? Karena sempat banyak kejadian, mereka sempat komen, terus tiba-tiba berapa bulan kemudian DM minta rekomendasi. Lah, kemarin kok kata-kata saya ini gimana maksudnya ini? Mungkin dia pikir kayak, oh kamu kan followersnya banyak nih, mungkin kamu udah nggak ingat aku gitu. Atau mungkin dia dulu sempat DM, terus tiba-tiba ngehujat, dia kan saya buka akunnya kan buka DM-nya, ini orang pernah kayak puji-puji nih begini nih kak, bagus banget nih kita kemarin saya lihat kakaknya di sini. Tiba-tiba hujat, tiba-tiba bulan depannya lagi ada kan DM-nya nggak bisa dihapus toh? Iya betul. Tapi kalau masuk ke kliennya, contoh misalnya restoran kita upload nih, restoran baru buka, komplain lah, ih lama sekali makanannya keluar 3 jam menunggu begini, darah playgroundnya darah gini nih. Ya saya balik lagi tanya ke kliennya, ini mau saya hapus atau kamu balas ki? Atau misalnya biarkan saja. Kadang memang kalau memang manajemennya bagus, pasti mereka langsung balas. Kan sekarang udah ada collaboration post. Oh iya, betul. Jadi biasa notifnya juga masuk ke mereka sih. Jadi kadang nggak perlu misalnya kasih tahu kalau ini ada komen negatif. Kalian mau balas, kalian mau hapus, tinggal info ke saya. Ya, kalau mau balas silakan, kalau mau dihapus, saya yang hapuskan karena cuma bisa yang upload. Yang upload bisa hapus. Tapi kalau misalnya kamu biarkan saja biar banyak yang komen, makin view-nya kan makin banyak yang komen, views-nya makin tinggi kan? Betul. Jadi terserah dari kliennya kembali sih. Ya sih memang betul-betul juga ya. Ya memang ya teman-teman jangan khawatir ya kalau kayak punya komen-komen negatif, jangan berkecil hati dulu. Iya. Karena kita kan tetap improve. Mungkin bisa jadi pembelajaran saja untuk kita untuk improve lebih baik lagi. Betul. Iya. Nah, oke nih. Kita bahas lagi nih. Mungkin kalau boleh silakan. Saya juga deh. Apa nih? Oke. Kalau boleh tahu nggak selama ini untuk Makassar Food Bank, nilai-nilai apa yang mungkin kamu mau sampaikan dari konten-kontenmu di Instagram itu untuk followers kamu? Kayak sebagai informasi kah? Atau mungkin sebagai edukasi kah? Edukasi makanan lokal atau gimana? Kalau soal edukasi sih sebenarnya bukan edukasi juga sih, lebih ke informasi ya. Lebih ke informasi. Jadi misalnya buat teman-teman yang belum tahu ada kuliner ini di jalan ini, ya paling kita cuma bisa kasih informasi, buatin konten. Ya itu sih. Lebih ke informasi aja sih. Lebih ke informasi ya. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu tempat-tempat makan yang enak di Makassar atau di mana. Banyak kan sekarang konten-konten tuh bilang hidden gem, lorong ini. Mungkin sudah banyak, ada yang komen juga, ih lama di Kapang ku tahu, sebelah rumahku di Kapang, tapi kan kau yang tahu kan? Iya, orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Nah, caranya ya kita buatin konten supaya orang daerah situ, daerah lain bisa tahu daerah situ. Ya. Tapi kalau hidden gem yang kayak gitu, kok pergi cari? Kadang juga dapat info dari mereka juga sih, maksudnya teman-teman vlogger yang lain, vlogger lain review, sebenarnya kayak enak ya, review juga nggak sih? Ya, pasti kadang juga review. Atau kalau misalnya memang lagi mager buat konten, paling saya tinggal save itu konten UMKM-nya, nanti tinggal saya kaitkan dengan brand besar. Biasanya brand besar tuh cuma mau soft selling. Contoh misalnya air mineral, atau misalnya buat minuman botolan yang manis, itu biasa mereka minta soft selling. Nah, baru saya kaitkan sama UMKM itu. Jadi misalnya air mineral nih, kayak kemarin puasa toh, dia bilang haus nih, kan nggak mungkin dong saya langsung promosikan airnya doang. Ya, orang juga pada tahu toh brand air itu sendiri sudah tahu. Jadi soft sellingnya tuh brand airnya tuh di tengah-tengah. Setelah makan kah atau bagaimana, terus tengah-tengah makan keselak lah atau apalah minum air dulu. Jadi UMKM jadi awalnya memang fokus ke UMKM-nya. Sop ubi apakah, misalnya contoh apa yang 8.000 begitu. Jadi awal-awal tengah-tengah itu keselak lah atau kepedisan, makan ya baru minum air, masuklah iklan. Masuk iklan, lalu terakhir minum air lagi iklan. Jadi dia udah kasih brief.
ngomong ini kualitasnya airnya ini ada apa aja, terus hashtagnya apa, campaignnya apa, terakhir baru saya sebutkan. Tapi kalau yang kayak seperti itu kan kamu yang datang ke UMKM-nya, artinya kan mereka direview, ya ibaratnya direview secara gratis, free ya? Ya. Tapi memang UMKM itu kita pasti bakal support kok. Gak mungkin kita menunggu, kita nggak mungkin menunggu mereka untuk nawarin toh. Apalagi yang legend-legend, mereka gaptek masalah. Iya. Mereka nggak tahu apa-apa kan, apalagi kalau kayak dibilang hidden gemnya di lorong-lorong mana mereka tahu. Mungkin dong, kita juga berharap kayak sampai kapanpun mereka pasti nggak bakal ngerti. Jadi pasti kita yang inisiatif untuk memperkenalkan lah. Ya memang ya, jangan khawatir teman-teman. Kalau kalian juga bingung mau UMKM mungkin bolehlah approach juga. Kalau kalian punya merasa makanannya kalian itu menarik atau apa, bisa di-approach di Makassar Food Bank atau food vlogger lainnya. Betul. Siapa tahu kalau memang betul-betul menarik, kalian bisa didatangin secara langsung. Iya benar sih. Benar, jadi kalau misalnya memang kalian punya usaha yang menarik atau misalnya lama lah puluhan tahun udah jualan, terus masih butuh bantuan dari kita, biasanya kita juga ada seperti kamu tanyakan seperti awal kan, kamu ada DM klien atau klien DM, tergantung sih. Kalau misalnya kemarin saya ke Bali, memang ada beberapa hotel yang nawarin untuk barter. Oh ya. Tapi bukan kita yang DM. Jadi mereka jadi nggak dibayar ya. Jadi barter menginap di hotelnya mereka. Nggak tahu juga sih. Saya lagi di Bali, terus tiba-tiba email masuk. Oh. Email penginapan hotel-hotel villa-villa tuh. Ya saya nggak tahu. Apa mungkin mereka punya sistem yang baca siapa lagi ada di Bali, atau saya nggak mengerti juga sih. DM ku juga dari restoran juga banyak saya DM. Oh. Tapi maksudnya kita nggak nge-tag sama sekali ya. Tiba-tiba request DM tuh semua pada masuk, kali Kak, kami dari restoran ini di Canggu ini atau di Ubud ini. Wah, kok pada tahu ya saya lagi di Bali ini. Memang ada story sih, tapi maksudnya kan kita nggak nge-tag mereka. Jadi kok bisa tahu. Jadi paling kalau misalnya penginapan diiakan 1-2 lah. Daripada kita bayar penginapan lagi kan yang lain, ya mending ini ada tawaran menginap, ya paling saya apply-nya minta 2 malam. 2 malam kita bayar satu reels, ya udah tinggal. Paling kan kalau review-review penginapan kan Bali pasti juga views-nya lumayan oke sih. Iya sih memang. Template juga kan dari opening, pintu masuk, ada kasurnya ada apa, ada fasilitas. Karena kan orang mau tahu seperti apa. Paling gitu sih. Itulah dunia para food vlogger ya. Dan jadi sekarang konten kreator lebih tepatnya ya, karena walaupun namanya Makassar Food Bank kayaknya bukan makanan aja ya, lagi. Betul. Sekarang udah masuk banyak. Kemarin ada masuk furniture, ada baju, ada skincare. Kayaknya BA-nya juga ya? Iya, BA-nya juga. Skincare, terus ada showroom mobil kemarin. Oh iya, sempat lihat. Oke. Jadi itulah ya, lebih ke konten kreator sekarang. Sekarang ya lebih konten kreator sih. Walaupun namanya mulai dari Makassar Food Bank. Berawal dari situ ya. Mungkin mereka pikirnya ya nggak masalah sih, nama akunnya makanan, tapi kalau kita bisa memperkenalkan brand ini dengan baik, ya kenapa tidak? Betul, nggak ada masalah sih memang ya. Karena memang juga sekarang lebih banyak kalau cari informasi lebih ke cari ke konten kreator yang ada di Makassar. Jadi tergantung kita reviewnya memang menjelaskan dengan baik. Yang penting misalnya sampai view-nya bagus, ya udah. Pasti brand-brand lain yang bukan makanan pun pasti akan masuk. Iya, pasti masuk juga. Betul. Nah, ini kan kamu mulai dari saat kuliah ya? Iya, saat kuliah. Nah itu boleh tahu nggak itu peran keluarga saat memulai karirmu ini gimana? Kan apalagi kan ya kita nggak bisa pungkiri nih waktu kuliah biasa ada mungkin orang tua yang bilang kayak harusnya kamu fokus kuliah, fokus aja kuliah, nggak usah terlalu banyak kerja dulu atau apa. Kalau peran keluarga dari awal sebenarnya yang menentang sih ya. Kan dulu mainnya blogger nih, kamera. Ya. Untuk apalah, kok jadi fotografer? Dulu orang tua tuh fotografer, untuk apa jadi fotografer? Emang kerjaanmu jelas jadi fotografer, untuk apa? Ya itu yang menentang papaku sih. Jadi memang menentang untuk merambah ke fotografi, tapi diam-diam sih saya membuktikan. Jadi terus yang support ada mama, ada adik. Jadi yang paling support banget sih sebenarnya adekku sih. Paling support banget sampai sekarang, dia masih kasih ide-ide, bagusnya kok bikin konten begini sih, bagus tuh ikut kok begini tuh, lagi tren ini gini. Paling begitu. Tapi kalau misalnya dari papaku dulu, memang menentangnya dari situ, tapi pelan-pelan dia kali menerima. Dari mungkin memang ada yang... Dia sulit kayak, oh iya,
Oh, berpenghasilan nih. Berpenghasilan nih. Itu setiap hari masuk, jadi udah dapat makanan banyak. Di rumah tuh banyak. Jadi kayak, iya, dulu kan boleh lah ya. Iya, dulu kan UMKM banyak nih kalau kirim produk ke rumah. Kayak contoh lah usahanya Kinoko Crunchy itu kan. Kakakku. Nah, itu. Kayaknya kayak, loh, kayaknya kenal nih muka ya. Kinoko Crunchy itu salah satu UMKM yang kemarin unik. Jadi jamur crispy pakai sambal. Ya kan? Iya betul. Itu dulu awalnya emang kirim produk ke rumah, terus saya fotokan lah di rumah. Dulu kalau masih yang followersku yang lama pasti tahu. Dulu kita berawal dari foto, itu properti fotoku sekarang nganggur semua di rumah. Oh iya? Iya. Astaga. Karena kan sekarang udah pakai lagi begitu-gituan. Kayaknya yang sekarang di Makassar cuma beberapa aja yang masih fokus ke food fotografi ya. Jadinya memang jadinya dia berbisnis di food fotografi, bukan food reviewer lagi. Jadi, karena dulu kan itu sebenarnya foto sekaligus review dulu kan, hype-nya itu. Ya dulu jadi dulu UMKM memang banyak yang mau endorse karena mereka bisa pakai fotonya itu jadi foto katalog lah, foto menunya mereka. Betul. Karena sekalian. Karena kakakku juga pakai sih, terus fotomu. Iya kan, terus sekarang ya. Berapa kali masih sering muncul gitu, karena kan fotonya bagus ya. Iya begitu. Nah mungkin sekarang melambat ke Reels, mereka rasa Reels kan juga pasti budgetnya lebih tinggi ya. Bikin kita foto dengan bikin video itu pasti effortnya lebih tinggi video. Jadi pasti budgetnya lebih tinggi. Jadi mungkin mereka rasa UMKM sekarang tuh rasa kayak ngapain sih saya bikin video ini, misalnya saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat review. Nah kalau mungkin dulu foto ya mereka masih bisa dapat reviewnya, dapat juga fotonya. Oh tapi sekarang Kevin nggak terima foto lagi, foto food? Atau kalau ada yang mau sudah masih? Sudah terima lagi sih. Udah enggak ya? Lebih fokus ke visit, lebih kebanyakan visit sih. Jadi kalau memang ada UMKM juga mau kirim ke rumah, saya bilang saya nggak bisa buatkan sama seperti dulu ya. Karena emang serasa ribet. Iya, tapi memang sih. Iya kan? Apalagi fotografi beda teknik juga ya beberapa ya. Fotografi mungkin hanya sebatas setup yang di depan matamu ya ambil alas foto, kasih properti, ada kain, ada piring, ada sendok, ada tempat sambal, ada kuahnya, ada backgroundnya tanaman lah apa segala macam. Backdropnya juga apa ya sudah jadi. Nah kalau sekarang kita mainnya Reels, otomatis saya butuh setup kayak begini dong. Iya betul. Iya kan? Yang lebih effort lagi. Jadi kayak saya rasa ribet. Mending saya visit ke tempat orangnya orang, mereka kan tinggal sediain. Yang membersihkan juga mereka. Iya. Karena kalau setup di rumah, dia belum bisa patah ini piring, cuci lagi piringnya. Iya kan? Ribet sekali. Ya bukan sombong atau bagaimana ya, cuman pasti juga budgetnya yang mereka mau UMKM itu pasti jauh di bawah. Dan sedangkan effortnya kita untuk buat review di rumah ya, untuk review di rumah itu lebih ribet menurutku. Kecuali kalau dia nggak butuh review yang bagaimana banget, ya paling saya tinggal makan di meja makan tapi nggak pakai background dan lighting yang bagus. Kecuali ya, kayak misalnya mungkin beberapa temanku punya usaha, bantu dulu ya review ya, sini saya bantu ayo. Tapi kalau memang dari kalian tawarin untuk kerjasama untuk kirim produk ke rumah, saya sudah nggak terima sih. Nggak terlalu lama ya. Karena kan mungkin siapa tahu nih ada dari teman-teman yang nonton ini mereka belum ada tempat jadi mau tapi juga mau direview sama kamu. Iya itu saya juga bingung sih sampai sekarang gimana ya, pengen bantu mereka juga tapi beda sih, maksudnya tergantung dari kalian juga sih. Kita ada kasih prices biasa, udah kasih red card ya, mereka tergantung mereka memang bisa cocok enggak harganya. Kalau emang cocok ya udah gas. Seperti itu. Ya. Betul-betul jadi tergantung dari mereka lagi ya. Tergantung dari kliennya lagi. Oke deh, kalau mau tahu juga nih, ini kan sekarang sudah bukan hanya content creator juga ya, tapi juga sudah menjadi business owner. Iya. Nah, itu awal mulanya gimana ya? Setahu saya sekarang kamu udah pegang 2 brand ya? Apa namanya? Cikroll dengan Ngebacot. Itu gimana tuh awal mula kamu ambil franchise ya itu ya? Iya, dua-duanya itu franchise. Jadi yang Cikroll itu franchise dari Solo. Itu duluan. Iya, itu Cikroll. Itu duluan. Terus hanya ikut-ikut basar sih, ikut-ikut pameran. Terus ditawarin sama partnerku, bukan ngebacot, dari Agustus tahun lalu. Dan ini udah mau setahun ya? Udah mau setahun. Wah, mungkin bakal ada promo. Tiba-tiba langsung masuk promo. Iya, boleh. Bisa jadi. Anniversary kan? Bisa juga sih. Bisa juga. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Tapi artinya untuk bagi itu kalau yang ngebacot deh itu kan
Aduh lupa istilahnya. Joinan. Ya. Nah artinya kamu ada di bagian apa? Modal atau sosial media? Sama sih dua-duanya, semuanya. Oh sama. 50-50. Oh teman joinanmu itu konten kreator juga atau? Owner. Dia owner. Oh bisnis owner. Bisnis owner juga. Oh jadi pasti kalau untuk bagian ide-ide kontennya kebanyakan kamu? Ya nggak terlalu konten. Bagaimana sih? Karena kan ini kita ada franchiser, jadi yang lebih konten itu yang pusatnya. Oh. Jadi franchiser hanya sebenarnya franchiser itu lebih menerima ada menu baru apa dari pusat. Ya harusnya promosi dari pusat semua sih. Harusnya. Tapi mungkin belakangan ini kita lebih saya pribadi sama ya partnerku itu kita lebih boost sendiri sih mungkin dari IG story atau gimana. Oh. Seperti itu. Saya udah pernah berapa kali konten sih pakai Reels. Tapi mungkin juga kalau udah sering-sering juga kayaknya pada bosan. Yes. Jadi memang perlu sesuatu yang fresh dari pusatnya, menu baru kah atau mungkin yang review juga dari teman-teman yang lain. Mungkin sih. Tapi kenapa tiba-tiba berpikir untuk membuka bisnis ambil franchise kayak gitu? Kalau yang Cikroll itu awalnya kan unik. Iya memang unik sih. Unik ya. Unik ya. Jadi banget. saya kalau memang makanya saya tuh orangnya salah satu yang FOMO-an. Jadi mesti sesuatu yang unik dulu baru saya bisa tertarik atau gimana. Ya Cikroll salah satu yang tertarik dan modalnya juga sedikit murah. Oh. Jadi nggak banyak banget. Tapi memang sih karena kalau di Makassar pun kayaknya yang modelannya kayak Cikroll cuma Cikroll aja sih, nggak pernah ketemu. Tapi sekarang udah ada sih. Oh iya. Baru berapa bulan terakhir habis Cikroll naik sama brand Cikroll kan versi murahnya lah ceritanya dari brand lokal mereka buat versi lebih kecilnya, sedangkan ada yang versi besarnya itu kan memang franchise dari Jakarta, maksudnya brand di Jakarta. Di itu main di mall-mall. Kalau Cikroll sebenarnya main di event. Bukan juga sih, main pinggir-pinggir jalan sih, depan pelataran minimarket lah atau misalnya memang depan ya but-but kecil doang. Kalau brand aslinya itu yang besar itu memang mainnya di mall. Nah itu jadi Cikroll itu habis itu nggak lama 3-4 bulan lah setelah itu mungkin baru ngebacot. Ngebacot kan sendiri bakso pakai kuah coto. Itu makan berat. Nah Cikroll makanan ringan, ayam goreng panjang. Ngebacot itu dari Makassar atau bukan ya? Makassar. Asli Makassar juga. Bacot itu bakso coto. Makanya saya baru kepikiran kan bakso yang coto. punya juga influencer bakso coto Makassar. Tapi dari Makassar. Ya. Oh, jadi dia buka franchise. Ya, dia kemarin buka mitra jadi ini kita sebenarnya kita nawarin sih. Karena emang suka sama produknya, kita nawarin mau ndak buka cabang franchise Moko. Ya, akhirnya dia oke kan, ya udah kita buka di Rapocini. Soalnya kan saya pikir itu punyamu. Karena kan bakso kuah coto kan itu pasti otentik Makassar. Jadi kayak franchise. Ya tadi saya kepikiran kayak franchise-nya dari mana ya? Jakarta nggak mungkin. Makassar dari Makassar ya. Franchise Makassar. Yang punya orang Makassar juga. Jadi kita memang mitra dari dia. Tapi dia kayak mungkin nanti akan merambah ke tempat lain mungkin ya. Udah banyak sih cabangnya. Banyak. Oh iya. Jadi saya cabang Rapocini cabang kedua. Sekarang udah ada di Samatu sama Goa kalau nggak salah. Jadi udah ada 4 outlet. Saya cabang kedua di Rapocini. Oke, I see. Jadi memang bagaimana tuh kamu caranya bagi waktu sebagai konten kreator, lagi bisnis owner kan Cikroll punya mau sendiri kan? Susah juga sih bagi waktunya, tapi disempat-sempatin lah. Termasuk hari ini sih. Contoh misalnya hari ini kita siangnya bagi ke podcast, terus sore sebentar ini ada visit juga satu. Paling malam baru saya ke Cikroll. Oh iya kan lagi ada ikut booth ya? Ada booth. Oke. Tapi itu bahannya kamu preparing sendiri atau sudah ada tim? Sudah ada tim sih. Udah ada tim ya? Tapi tetap dikontrol dari bahan bakunya. Tetap yang beli bahan baku tetap saya. Mereka tinggal olah. Oh iya. Wah, jadi tiap hari itu pasti urusin banyak hal ya? Iya, tapi by phone doang sama by CCTV sih sementara. Kalau emang udah sempat, misalnya di rumah lagi fokus, lagi sibuk ngedit, isi suara, ya paling sempat kan buat buka CCTV, terus telepon lah, gimana aman, ya aman Jiko ya sudah, tinggalin aja. Kalau outlet utamanya itu di mana ya? Di mana? Yang Cikroll? Cikroll nggak punya outlet. Nggak ada ya? Ya, jadi cuma yang dari event ke event ya. Oh, I see. Karena memang sih banyak ya. Kayaknya hampir setiap event yang saya temukan di Makassar hampir selalu ada Cikroll. Tapi sekarang udah seleksi sih. Karena kayaknya rata-rata sekarang event udah flat juga ya, jadi kita lihat event juga. Jadi iya sih, sekarang harus lihat juga. Lebih cari event-event sekolah sih. Oh. Karena memang pasarnya lebih cocok event sekolah. Karena kan harganya juga affordable sih. Iya, jadi lebih cari
event-event sekolah lah, fancy fair lah, atau misalnya acara basket atau apa mungkin. Apa ini baru mulai masuk sekolah ya? Pensi, ya. Oke. Nah ini kita sebenarnya sudah hampir di akhir, aduh cepet banget ya terasa ya. Iya. Udah mau di akhir ya nih? Iya udah berapa pertanyaan lagi, sisa sedikit aja nih, kayak cepet banget berlalu. Terus apalagi nih? Nah ini kan Makassar Food Bank udah lama banget ya, udah lumayan panjang nih perjalanannya. Kalau boleh tahu mungkin kayak terdekat lah, sebenarnya kita masih muda sih ya, tapi boleh tahu nggak mungkin 5 tahun ke depan itu kayak Makassar Food Bank akan dibuat seperti apa lagi, atau kayak ada planning? Kalau planning untuk Makassar Food Bank sih mungkin menambah di platform, mungkin perlu di YouTube. Ya. Ya, terus sama mungkin sudah pasti sementara lagi berpikir untuk buat brand sendiri ya. Kan selama ini masih franchise nih. Udah banyak kemarin yang nawarin, kenapa kau nggak bikin cafe sendiri saja, atau kenapa kau nggak bikin brand sendirimu? Ya nggak gampang. Iya. Maintenance suatu kafe atau rumah makan itu udah gampang menurutku. Karena ada operasional kan. Saya kan kemarin itu 3 tahun manajer sebelumnya. Jadi betul-betul untuk urus SDM itu udah gampang, dan mempertahankan kualitas produk itu udah gampang. Apalagi kesibukanku juga lumayan ya. Iya. Dan kreator pasti kalau opening juga suatu restoran ya pasti butuh waktu yang ekstra untuk di situ. Sama waktu ngebacot opening itu sebulanan kayaknya saya rada kurang nggak terima endorse sih sebulanan, karena emang di lokasi tersebut juga lagi rame, penuh banget, sempat viral kan kemarin. Iya, yang waktu itu kayak diserang. Iya, diserbu kan waktu opening. Nah itu benar-benar pegang HP, makan siang makan malam juga sampai nggak ingat nih makan siang makan malam. Benar-benar fokus untuk melayani orang karena memang sempat chaos sih. Iya, ingat sih itu, ingat banget karena waktu itu kayak full sekali dan kau di tengah-tengah ini kayak saya kayak wah ngerinya. Iya, jadi saat itu ya puji Tuhan ya rame sih. Iya, puji Tuhan ya. Kalau boleh tahu nih, tadi ada saya mau tanyakan tapi lupa. Apa ya tuh? Ku ingat dulu nih. Ya udahlah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya aja. Nah, jadi kalau Kevin nih, kalau satu hari Kevin akan berhenti ngonten dari luar media sosial, itu Kevin mau bikin apa lagi ke depannya di luar dari medsos nih? Kalau mau bikin apa lagi sebenarnya belum tahu sih. Makanya dari sekarang mumpung masih ada peluang, mumpung masih ada yang kenal, jadi strateginya lebih ke buat bisnis sih. Jadi walaupun nanti one day konten udah nggak, misalnya udah istilahnya ada umurnya lah, kalau kita di dunia beginian pasti ada umurnya, ada pendatang baru. Jadi kita lebih mempertahankan di segi bisnis mungkin. Jadi yang punya ini si ini, yang punya ini si ini, sama mungkin memperluas relasi. Terus ya. Relasi paling penting sih menurutku. Jadi jangan berhenti jadi orang baik, jangan berhenti bergaul. Ya berteman sama segalanya, tapi memilih juga. Tetap memilih teman, tapi tetap jadi orang baik sih menurutku. Ya betul, tetap humble aja, tetap. Karena jangan sampai relasi itu sangat penting sih menurutku. Jadi dari teman si A punya cabang lagi, akhirnya kita bisa teman sama temannya punya cabang lagi, misalnya saya punya bisnis Devin, saya punya usaha ini. Kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Iya sih, betul. Apalagi kan kita nggak tahu ya, kita kontennya kita bakal terus dilihatin juga atau tidak kan. Kenapa tidak kan? Kalau berteman, misalnya contoh, kita dari makanan bisa tiba-tiba ketemu yang punya hotel, yang punya showroom mobil. Nawarin kerjasama kan bisa saja. Ya kan? Iya, betul. Oke, jadi ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Mungkin bukan pertanyaan sih, mungkin lebih ke, mungkin Kevin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman anak muda yang mungkin lagi sedang berusaha untuk jadi content creator juga, tapi bingung mulai dari mana? Mungkin ada pesan-pesan nggak? Sebagai penutup juga untuk hari ini. Udah penutup banget nih ya? Iya, penutup banget nih guys. Ya, jadi kalau pesan-pesanku sih buat kalian yang baru mau mulai konten, ya jangan takut untuk mulai sih menurutku. Karena memang jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu. Kalau misalnya Kak, saya mau jadi food vlogger nih, tapi saya mau punya penghasilan langsung, nggak mungkin. Jadi memang kalian perlu bangun dulu personal branding kalian seperti apa. Pasti pelan-pelan bakal dikenal juga orang. Terus kalau emang view-nya udah bagus, udah punya pasarnya, kalian rangkul, pasti pelan-pelan job pasti bakal masuk. Itu sih. Jadi intinya kalau misalnya kalian bukan hanya content creator ya, punya bisnis pun juga
kalau kalian hanya diam diri takut untuk memulai ya sampai kapanpun nggak akan mulai. Ya pasti kalau namanya juga suatu tindakan kita nggak tahu ya ini bakal kedepannya berjalan yang lama atau enggak. Ya kalau kita nggak coba juga sampai kapanpun. Semua orang sukses juga pasti punya struggle, punya betul ya. kegagalan sebelumnya, ya kan? Jadi apalagi di hari ini kita sudah dengarkan ya beberapa mungkin awal mulanya dari konten kreator yang followersnya udah banyak. Gak instan loh ya, gak instan. Jadi berawal dari berapa tahunan lalu. Karena kan banyakan orang itu berpikir kayak konten kreator itu langsung mulai aja langsung banyak. Apalagi kalau kayak contoh nih followers sudah banyak nih, udah sampai 100K-an nih. Pasti orang pikir kayak mudah banget hidupnya ya sebagai konten kreator. Juga. Pas ada enak mau dibayar, dikasih lagi makan gratis. Iya. Dikasih lagi makanan, enak sekali hidupmu. Dia aku nggak tahu juga sih belakangnya bagaimana. Iya kan? Siapa tahu dibalik itu semua dia harus menghadapi how to make a content itu juga nggak hanya video produknya doang. Jadi walaupun videonya sudah jadi, itu clickbait yang menurutku paling susah itu clickbait. Gimana memancing orang biar bisa? Ya, bagaimana caranya memancing orang untuk bertahan di video 5 detik awal untuk orang bertahan untuk nonton videomu itu sampai akhir. Itu yang menurutku yang perlu diatur. Makanya brainstorming juga ya. Ya, saya memang agak struggle belakangan ini untuk voice over dari moodnya juga termasuk. Kalau lagi mager ya benar-benar. Apalagi kalau memang lagi mager ya memang ide-idenya itu memang kayak susah masuk lah ya. Jadi memang benar-benar kalau mau upload suatu kafe atau misalnya apa, kita perlu tarik dulu nih. Ini latar belakangnya kafe ini seperti apa, dia jual apa, emang dia punya produk yang menarik apa, itu perlu ditarik ke depan untuk jadi clickbait. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya, JDM nih, kamu misalnya punya jualan ayam penyet. Hai Kak, saya di Dewi ini dari usaha ayam penyet bla bla gini. Saya mau promosikan restoranku Kak. Oke, harga sekian oke Kak, deal ya. Kapan visitnya bla bla. Sudah nih, datang di tempat ada ayam penyet, terus ternyata dia jual nasi tempong. Nah ada jual yang lain. Nah, iya Kak, saya mau kan ayam penyetku karena ayam penyetku aku punya resep ini turun-temurun bla 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 begini. Saya bilang, menurutku ayam penyet di Makassar banyak nih. Justru yang saya mau angkat nasi tempongmu. Karena di Makassar nasi tempong enggak ada. Bukan enggak ada, kurang. Dan punyamu ini enak. Sambelnya mendekati sama yang terkenal. Jadi saya memang rada angkatnya walaupun nama brandmu ayam penyet bla bla bla, tapi clickbaitku bukan ayam penyet. Contoh misalnya clickbaitnya, akhirnya ketemu nasi tempong enak di Makassar yang mirip dengan ini. Namanya ayam, akhirnya saya datang ke ayam penyet bla bla bla. Ini lokasinya di sini, mereka jual ayam penyet, ada tempe ini, ada pete, sambal pete. Tapi bukan fokus ke ayam penyet di awalnya. Jadi clickbaitnya dari tempong. Gimana orang tahu ini tempong? Oh, akhirnya jual tempong nih. Di mana jual tempong? Oh, di ayam penyet ini. Gitu. Jadi bukan akhirnya ketemu ayam penyet enak di Makassar, ayam penyet enak Makassar banyak. Nah, menariknya bukan penyetnya tapi tempongnya. Nah, jadi ini bukan sekedar untuk mencari duit aja ya. Betul. Kalau mau cuma cari duitnya aja sih, terima aja. Konten aja ya, hanya terima duit dan bikin konten. Aja. Betul. Jadi walaupun videonya sudah jadi, tapi kita perlu tarik apa sesuatu yang bisa menarik untuk orang nonton dan bertahan sampai akhir nonton. Jadi ya kita juga sebagai konten kreator itu harus lebih bisa effort lah. Betul. Untuk kliennya kita. Betul. Jangan sampai kayak ya kan udah dibayar nih, kan kamu bayarnya cuma segini, ya udah nanti ya sesuai templateku aja. Ayam penyet ya udah ayam penyet aja. Padahal kan nggak harusnya kayak gitu ya. Jadi memang kita benar-benar pasti lakuin yang terbaik buat klien. Jadi begitu. Jadi ingat teman-teman, jangan hanya untuk kayak berpikir, kita kan buat konten untuk uangnya aja nih, money aja. Enggak juga ya, kita juga harus berpikir untuk yang terbaik untuk kliennya kita. Betul. Apalagi kalau mereka udah bayar, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Betul sekali. Jangan sampai juga nanti mereka kecewa, mungkin kayak videonya viewersnya kurang atau apa. Padahal kan sebenarnya kita bisa memberikan yang lain kalau kita mau berusaha sedikit untuk brainstorming ya. Betul. Betul-betul, karena kan kayak seperti yang saya dengarkan ya, artinya Kevin tuh brainstorming juga nih, walaupun semuanya sudah dibilang, saya mau ayam penyet, padahal tidak. Ini loh, ini mau bagus. Memang kita biasanya kasih masukan juga sih ke kliennya, bilang, Kak, jujur kayak begini-begini, saya rasa lebih oke kalau ini yang diangkat, kalau ini yang di depan. Dia bilang, itu udah tapi resepnya masih, tetap penyampaian resepnya Macemu dari tahun ini sudah legend lah apalah, tetap disampaikan, tapi bukan itu adalah yang utama di awal.
Saya bilang kalau kok terserah, tapi saya bilang terserah dari kamu ya. Kalau kau tetap mau angkat penyitmu, views-nya pun berapapun yang terjadi itu hasilnya ya, tapi jangan salahkan ke kita. Tapi kalau saya sudah kasih masukan ke sini, berarti itu sudah yakin bahwa ini yang bakal bisa ngangkat kontennya itu. Betul. Tetap do the best ya harus ya. Iya, harus do the best aja. Oke. Thank you banget Kevin hari ini. Thank you banget udah datang untuk bincang-bincang bersama kita semua yang ada di sini di foto.co.id dan juga para subscribernya kita. Nah, jadi teman-teman, ini sekian ya untuk hari ini. Thank you so much sudah menonton video kita sampai hari ini, sampai akhir ini. Ngeblank ya. Tiba-tiba ngeblank. Memang kalau sudah closing itu suka ngeblank, saya nggak mau ending soalnya ya. Mau lanjut terus gitu, gas terus nih. Nah, jadi teman-teman, thank you so much sudah nonton video kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton video kita yang selanjutnya lagi, yang lain-lainnya lagi, dan tetap jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like dari channel foto.co.id. Thank you. Bye-bye.